Suara Pertuni Kabupaten Banyumas mempersembahkan sandiwara yang berjudul Antara Cinta dan Maut. Sutradara, teknik dan montase serta naskah, Ardinal Purbowo. Para pemain, Novianto sebagai Tommy, Bowo sebagai Dev, Agung sebagai Samuel, Sahirin sebagai Matthew, Dwi sebagai Linda, Asturi sebagai Alea, Weni sebagai Brenda, Sulika sebagai Donna, Aci sebagai pembawa berita, Siti Marfua sebagai Eva. Pembawa cerita, Bambang Kurnikova. Selamat mendengarkan. Selamat Linda, proyek kita telah berhasil dan perusahaan ini mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Semua ini berkat kerja sama tim kita yang hebat, Pak. Tapi kau sebagai kepala divisi proyek ini, kau berhak mendapatkan privilege yang lebih, Linda. Donna sudah menyiapkan paket liburanmu ke Bali dan kau bisa menikmati liburanmu di sana, Linda. Tapi apakah paket liburan ini hanya bisa dinikmati oleh saya saja, Pak? Tentu saja, Linda, hanya untuk kau. Karena berkat usahamu, perusahaan ini mendapatkan profit yang lebih baik lagi dan bisa mengalahkan pesaing kita. Untuk yang lain memang mendapatkan paket liburan, tapi tak sebagus dan seistimewa paket liburanmu, Linda. Baiklah, terima kasih karena perusahaan telah memberikan paket liburan buat saya dan pasti saya tidak akan menyia-nyiakannya. Baiklah, selamat berlibur, Linda. Dan jangan lupa sesampainya di sana hubungi kami. Itu pasti, Pak. Baiklah, saya permisi dulu. Silakan, Linda. Selamat bersenang-senang. Sudah kau siapkan rencana kita berikutnya, Donna? Semua sudah siap dan tinggal dilaksanakan saja. Wah, selamat ya Linda. Kamu dapat paket liburan gratis ke Bali ya? Iya, terima kasih Brenda. Sebenarnya aku pingin bersamamu, tapi gimana lagi, perusahaan nggak mengizinkan ya. Jadi aku sendiri aja yang ke sana. Tak apa Linda, kami juga mendapat paket liburan gratis ke Hawaii kok. Itu sih tidak terlalu jauh dari sini, Brenda. Sudahlah Linda, nikmati saja. Selamat bersenang-senang ya. Terima kasih Brenda. Salam ya buat teman-teman semuanya. Hai,
to Bali. I love this. Seneng rasanya bisa berselancar, minum es kelapa muda, berjemur. Sayang Brenda nggak ada di sini. Nikmatin dulu nanti baru balik ke hotel. Rebahan dulu sambil nunggu makan malam. Linda lalu pulang ke hotel dan menyalakan televisi sembari rebahan di tempat tidur. Selamat sore pemirsa. Berita hari ini. Dikabarkan seorang manajer berinisial LW telah melarikan uang perusahaan multinasional di Amerika Serikat dan disinyalir pergi ke Indonesia. Wow, berita apaan tuh? Oh my god, LW, berarti itu aku. Berita selanjutnya, PT Trusnen Tbk mengalami duka yang mendalam setelah 30 karyawannya meninggal dunia ketika menuju ke Hawaii. Dikabarkan pesawat mengalami turbulensi dan meledak di udara. Tidak hanya itu, disinyalir sekitar 200 korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Tuhan, berarti Brenda ada di pesawat itu. Kenapa ini semua bisa terjadi? Maaf mengganggu, apakah saya sedang berhadapan dengan Nyonya Linda Watson? Benar, itu saya. Ada yang bisa dibantu, Pak? Perkenalkan, nama saya Samuel dari Interpol, dan ini surat tugas saya, dan silahkan Nyonya Watson untuk membacanya. Ini surat penangkapan untuk saya. Bapak mau menangkap saya? Apa-apaan nih, Pak? Atas tuduhan apa? Sebaiknya saya jelaskan di kantor polisi saja, Nyonya Watson, dan silahkan Anda menghubungi pengacara setelah sampai di sana. Tunggu dulu, Pak. Kenapa pakai borgol segala? Maaf Nyonya, ini sudah membuat Anda tidak nyaman. Saya sudah menjalani sesuai prosedur dan ini saya hanya sekedar menjalankan tugas. Nasib sial terjadi pada Linda, rupanya ia dituduh mencuri uang perusahaan dan sedang dibawa ke kantor polisi terdekat tapi... Maaf Pak, boleh saya ke toilet? Silakan Nyonya, Anda bisa mengikuti petugas wanita kami. Nyonya, berhenti dan angkat tangan. Ayo kejar aku, dasar polisi gadungan.
Dengan sekuat tenaga Linda berusaha untuk kabur melarikan diri dari tangkapan para petugas polisi itu, hingga ia bersembunyi di tempat yang aman. Sementara aku aman saat ini. Tapi aku harus bagaimana dan kemana? Oh iya, Dev. Aku dengar Dev ada di Indonesia, di Lombok. Itu kan nggak jauh dari pulau ini. Iya, aku harus mencari Dev. Secara diam-diam Linda pergi ke Pulau Lombok dengan menggunakan kapal feri, hingga ia berhasil sampai di Pulau Lombok. Akan tetapi, Sudah sampai di sini, malah aku bingung. Bagaimana mungkin aku menemukan Dev di pulau sebesar ini? Menyesal aku dulu memutuskan Dev. Mungkin nggak ya Dev menerimaku kembali dengan semua permasalahan ini? Anda sepertinya sedang kebingungan, Nona. Oh, tidak Pak. Anda? Ya, saya juga ekspatriat seperti Anda. Dan saya berada di Pulau Lombok ini sudah hampir 2 tahun. Iya. Apakah Bapak... Matthew. Nama saya Matthew. Ya, baiklah Pak Matthew. Apakah di sini Bapak mengenal ekspatriat seperti kita yang bernama Dev? Dave. Sepertinya saya tidak pernah mendengar nama itu. Tapi ada orang seperti kita dan orangnya sangat pendiam. Bagaimana ciri-cirinya Pak Matthew? Tinggi badannya 190 cm, bermata biru seperti Anda, berpandangan tajam, dan orangnya sangat pendiam. Bapak bisa mengantarkan saya menemuinya? Tentu saja, Nona. Tapi saya tak bisa berlama-lama di sana. Tidak apa-apa Pak Matthew, dan terima kasih atas kesediaan Anda. Maaf, Bung. Boleh saya masuk? Silahkan. Wah, rupanya Anda suka dengan seni ya? Hiasan patungnya indah sekali. Dev, akhirnya kita bertemu lagi. Oh, jadi Anda yang bernama Dave. Benar Pak Matthew, saya Dave. Oh, Anda tahu juga nama saya. Saya tidak bisa berlama-lama di sini. Dan saya ke sini untuk mengantarkan Nona Linda. Terima kasih dan ada sedikit hadiah untuk Anda Pak Matthew. Oh, nggak usah repot-repot. Gila kamu Dev. Orang sebaik Pak Matthew kok bunuh begitu aja? Nanti saya jelaskan. Sekarang berikan perhiasanmu dan buka pakaianmu. Apa? Sudah
Gila kamu, Dev. Ayo cepat, waktu kita tak banyak. Gunakan pakaian pengganti ini, cepat. Setelah menembak Matthew, Dev segera mengajak Linda ke suatu tempat dengan menggunakan mobilnya. Suatu tempat yang aman di mana tidak seorang pun tahu, dan ketika sesampainya di sana, Ya, sekarang kita aman, Linda. Maksudmu aman? Ya, akan aku jelaskan sembari kita makan malam. Sebentar akan kubuatkan makan malamnya ya. Aku tak menyangka, Dev. Ternyata kau masih menyimpan foto kita berdua di sini. Ya, kau tak bisa merasakan betapa aku kehilanganmu, Linda. Maafkan aku, Dev. Aku tak bermaksud menyakitimu. Ya, sudah saatnya aku ceritakan semuanya dari awal, Linda. Oke, Dev. Aku siap mendengarkan. Setahun yang lalu ketika aku ditugaskan untuk mengintai PT Cruise 9 TPK, saat itu juga aku memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatanku. Dan pada saat itu aku juga melamarmu, tapi kau malah marah-marah dan menolakku. Lalu memutuskanku. Aku tahu pasti berat rasanya ketika keluar dari pekerjaan yang telah kau rintis dari bawah. Tapi perusahaanmu memiliki permasalahan yang kompleks. Makanya aku kesini dan mencari tempat persembunyian yang aman. Dan ini, lihatlah. Alea, kemarilah. Selamat malam, Dev. Dan ini siapa? Perkenalkan, saya Alea, asisten dari Dev. Gila kau, Dev. Kau membuat robot seperti aku. Memang aku sengaja membuat robot yang mirip denganmu. Hanya suaranya saja yang berbeda, agar aku tahu dia bukan dirimu. Kau... maafkan aku sekali lagi ya, Dev. Makan malam sudah disiapkan dan selamat menikmati hidangannya. Terima kasih Alea, dan sekarang kembalilah ke tempatmu. Aku harus berkata apa lagi ya? Boleh aku teruskan ceritaku? Tentu saja. Rupanya perusahaanmu sedang membuat alat detektor untuk melengkapi roket nuklir musuh negara kita. Dan setelah itu seluruh karyawan akan dimusnahkan, termasuk dirimu. Tidak mungkin, Dev. Aku yang merancang detektor untuk militer negara kita. Dan aku berhasil, Dev. Berhasil. Tidak, Linda. Perusahaanmu itu ilegal, tapi terlihat legal karena dilindungi oleh sekelompok orang. Dan kepintaranmu itu dimanfaatkan untuk musuh negara kita. Tidak mungkin, Dev. Kau tahu kenapa kau mendapatkan paket liburan ke sini dan yang lain tidak? Karena yang lain dihancurkan, sedangkan kau dijadikan kambing hitam. Setelah itu, kau akan dihabisi bersamaku. Mereka merancang dan mengawasi kita. Kenapa borgolmu mudah lepas? Kenapa kau tidak ditangkap ketika di kapal feri? Kenapa Matthew mendekatimu ketika kau sedang kebingungan? Dan seluruh tubuhmu dipasangi alat pelacak, serta mereka mengawasiku sejak setahun yang lalu. Ya, itu kenapa selama ini aku berpura-pura seperti orang frustasi. Sebenarnya selama ini aku sedang mempersiapkan semua ini. Terima kasih, Dev.
Aku nggak menyangka ini semua. Sudahlah, sekarang kita nikmati malam ini karena besok urusan kita akan lebih panjang. Baiklah, you are the boss. Pagi, Dev. Pagi, Linda. Wow, ciuman apa ini? Ya, ciuman maaf dan terima kasihku. Dasar curang, kau buat paket sekali habis. Tapi aku senang sekarang kau terlihat bersemangat. Ya, sekarang aku sadar ternyata mereka hanya memanfaatkanku dan aku bersyukur, Dev, kau ada di sisiku. Berarti kau telah siap dengan tantangan baru kita sekarang? Apapun resikonya, aku terima. Dan apa rencanamu, Dev? Menggagalkan penjualan chip itu dan mengembalikan nama baikmu. Aku punya rencana baru lagi. Maksudmu bagaimana, Linda? Nanti, Dev, akan aku beritahu saat kita berangkat. Baik, rencana awal Alea akan mengalihkan perhatian Interpol dan berlari-lari di sekitar sini. Ya, kemudian Bruce, seorang artis dan juga temanku sudah menyewakan pesawat jet untuk kita. Lalu kita menuju USA dengan menggunakan pesawat jet ke sana. Oke, bos. Gila, tak kusangka. Ternyata kau bisa menyetir sehebat itu. Ingin main kejar-kejaran ya. Baik, akan kulayani kau. Target sudah terpancing, saatnya untuk maju. Sialan kau, Linda. Awas, kau akan kutangkap hidup atau mati. Pandangan target sudah mulai merah dan hendak merubuhkan patroli. Saatnya mulai drama. Menyerahlah, Linda, atau senjata ini akan melumpuhkanmu. Coba saja, Opsir Samuel. Gila, rupanya kau cari mati ya. Baiklah, apa boleh buat. Kena kau, Linda, cepat menyerah. Baiklah, Opsir Samuel. Aku menyerah. Kau bukan Linda. Kau. Target sudah dilakukan. Saatnya menyusul. Dev. Setelah melumpuhkan Samuel dengan cara disetrum, Alea langsung terbang menuju New York dengan menggunakan roket yang terdapat di punggungnya. Baiklah, Linda, sekarang kita berpencar di sini. Kau coba masuk ke perusahaan itu dan coba retas chip itu agar tidak bisa digunakan, sedangkan aku akan menggagalkan penjualan chip itu. Baiklah, Dev, aku akan mengerjakannya. Berhati-hatilah, Linda, nanti aku akan menyusulmu. Gak usah khawatir, Dev. Aku pasti bisa melakukannya. Asal kau ada di sampingku.
Akhirnya Dev dan Linda berpencar. Dengan hati-hati Linda mulai mengamati kantor PT Cruise Nine dari kejauhan dan alangkah terkejutnya Linda ketika melihat Brenda masih hidup dan sedang memasuki gedung tersebut. Brenda? Kau kayak itu? Linda? Shh, jangan kemari. Biar aku yang ke situ. Syukurlah Brenda, ternyata kau masih hidup. Iya. Beruntung, sewaktu penerbangan kemarin, aku sakit, sehingga aku tak dapat ikut liburan itu di Hawaii. Linda, banyak sekali polisi yang mencarimu, dan... Untuk itu Brenda, aku butuh bantuanmu. Baiklah, apa yang bisa ku bantu Linda? Bantu aku masuk, menyelusup ke bagian laboratorium teknologi guna meretas chips yang siap beredar. Oke, kau ikuti aku di belakang Linda, karena sistem keamanannya sekarang sudah dirubah. Terima kasih Brenda, tolong awasi di luar dan aku akan meretas chip itu, siapa tahu chip itu masih berada di sini. Linda berusaha meretas chip berbahaya itu, sedangkan di lantai paling atas, Tommy dan Donna sedang berduaan membicarakan sesuatu. Bagaimana Donna, dana asuransi para karyawan kita sudah keluar? Sudah Pak, semua sudah saya transfer ke rekening Bapak. Betulkah itu Donna? Betul Pak. Kok Bapak memandang saya seperti itu? Tidak Donna, ayo kita tos untuk keberhasilan kita. Bagaimana rasa wine itu Donna? Pasti enak Pak. Pak Tommy memang pandai memilih dalam segala hal. Aduh, kenapa perutku? Perutmu sakit ya? Kau benar, aku sangat pandai dalam memilih siapa yang di belakangku dan siapa yang berkhianat kepadaku. Maksud Pak Tommy? Minuman itu telah kuracuni Donna. Kau pikir aku tidak tahu kau berkhianat di belakangku? Maksud Pak Tommy, aku tak mengerti. Jangan berpura-pura terus Donna. Jika nyawamu tidak ingin melayang, cepat katakan di mana chip itu kau simpan. Kan sudah saya berikan ke Bapak. Itu chip palsu. Cepat katakan atau siapa kau? Akulah yang merancang semua ini. Sialan kau Eva. Jadi kau Terima kasih bos. Tolong selamatkan aku. Tentu saja manis. Kenapa kau membunuhku bos? Aku hanya mempercepat kematianmu agar kau tak terlalu menderita.
Wow, pertunjukan yang menarik sobat. Akhirnya si agen rahasia mulai muncul. Selamat datang, Dev. Ternyata dalang dari semua ini adalah kau, Eva. Bagaimana mungkin kau adalah atasanku? Semua itu penuh kemungkinan, Dev. Termasuk jika sang presiden ingin menggantikanku denganmu. Jadi, kepala FBI berikutnya adalah aku? Tentu saja orang yang menggantikanku adalah orang yang pintar, gesit, dan punya loyalitas tinggi. Karena dia akan ditempatkan sebagai anjing penjaga di Gedung Putih. Gila, kau bukan Eva, kau... Benar, Dev. Eva yang asli sudah mati sewaktu dalam penelitian di laboratoriumnya. Dan Eva menugaskanmu untuk pergi ke Gedung Putih lalu meledakkan senjata biologi itu. Dan chip itu hanya untuk mengalihkan perhatianku agar aku mengejarnya, bukan? Kau benar, Dev. Tak mungkin aku meledakkan bom di Gedung Putih. Pasti akan tersium. Tapi jika virus ini aku sebarkan, maka dalam 30 detik semua orang akan mati, termasuk presiden kita. Dan kau juga adalah seorang anggota. Dev, dia adalah bagianku, kita sama-sama robot, jadi biar aku yang menghadapinya. Gedung ini akan meledak dalam waktu 10 menit lagi, jadi biar aku merah hanya di sini. Wow, Eva menciptakanku dan kau menciptakan robot itu. Eva dan Dev sama-sama orang hebat. Pertarungan hebat antara Alea dan Eva yang ternyata adalah robot ciptaan dari Eva yang asli sedangkan Alea adalah ciptaan dari Dev. Dengan cepat Dev turun ke lantai bawah guna mencari Linda yang tengah sibuk meretas chip yang ternyata hanyalah proyek rekayasa dari Eva untuk mengelabui semuanya. Sudah selesaikah, Linda? Sebentar lagi, Brenda. Apa yang kau lakukan, Brenda? Maafkan aku, Linda. Aku terpaksa melakukan ini. Jadi, kau juga orangnya Pak Tommy? Ini demi kelangsungan hidupku, Linda. Dev, kenapa kau membunuhnya? Sudahlah, tak ada waktu untuk menjelaskannya. Gedung ini akan meledak sebentar lagi. Ayo kita pergi sekarang, cepat! Berita terkini, gedung PT Trusnen Tbk di New York mengalami kebakaran semalam. Disinyalir Direktur PT Trusnen Tbk yaitu Thomas Cook ikut menjadi korban kebakaran tersebut. Selamat datang di Bali, Miss dan Mr. Haris. Jadi, kau mengganti identitas kita? Iya, untuk kebaikan kita, sayang. Jadi, kau sudah tahu bahwa chip itu belum terpasang? Aku sudah tahu di 25 detik pertama dan sekalian aja aku meretas data FBI dan mengganti identitas kita.
kau Adam Harris dan aku Johanna Harris. Dasar hacker. Beginilah jika punya pasangan hacker. Dan pasangan agen rahasia. Baik pendengar, sekian dulu ceritanya. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel DPC Pertuni Banyumas ya. Sampai jumpa, sampai jumpa, sampai jumpa, sampai jumpa, sampai jumpa, sampai jumpa.